anak-anak mu'allimah semua. Hari ini kita melanjutkan hifzul Quran surat Al-A'la ayat 13 sampai 15. Nah, untuk ayat-ayat sebelumnya jangan lupa diulang ya supaya hafalannya lancar. Sekarang kita lanjut 3 ayat berikutnya. Yuk kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Nah, itu adalah 3 ayat dalam surat Al-A'la ayat 13 sampai 14. Nah, sekarang kita masuki pelajaran yang kedua, yaitu tentang sains Quran surat Al-A'la ayat 13 sampai 15 yang telah kita hafal tadi. Nah, pada ayat yang pertama yaitu tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Pada kata la yamutu, mim bertemu dengan waw sukun, maka panjangnya 2 harkat. Begitu juga pada kata fiha, yaitu huruf fa bertemu dengan ya sukun, maka dibaca panjang 2 harkat. Nah, selanjutnya pada ayat yang kedua, qad aflaha man tazakka. Nah, pada kata qad, dal di situ adalah dal sukun. Dal sukun termasuk salah satu huruf qalqalah, maka dibaca dengan dipantulkan seperti qad aflaha man tazakka. Nah, ayat terakhir wa dzakara isma rabbih fasalla. Nah, di situ ada tanda tasdid pada kata rabbihi, maka itu ditahan seakan-akan banyak itu 2 kali. Kemudian pada kata ha, barisnya itu adalah lurus ke bawah, maka dibaca panjang 2 harkat. Nah, kita masuki pelajaran yang ketiga, yaitu tentang adab Islami. Temanya adab di madrasah. Melanjutkan adab Islami yang kemarin, kita sudah sampai pada poin yang ke-11. Nah, sekarang poin yang ke-12 yaitu jangan duduki tempat yang ditinggalkan teman untuk sementara waktu. Nah, apabila ada teman kita yang sedang duduk, kemudian dia berdiri keluar karena hajat tertentu, maka kita tidak boleh menempati tempat duduknya karena dia hanya pergi untuk sementara waktu. Nah, contohnya ketika kita sholat di masjid, barangkali teman kita ada yang batal wudhu, kemudian dia keluar untuk mengambil wudhu. Nah, untuk itu kita nggak boleh menempati tempatnya karena dia pasti kembali ke ruang sholat lagi. Nah, yang ke-13 yaitu bersungguh-sungguh ketika mengikuti kegiatan majelis. Nah, orang yang khusyuk, tawadu, dan tertib dalam majelis pelajaran atau majelis zikir, maka ilmunya akan berkah. Nah, poin ke-14 yaitu menumpukan perhatianmu dalam kegiatan majelis. Nah, orang yang bersungguh-sungguh dalam belajar akan mendapatkan faedah dari ilmu yang dituntutnya. Selain itu, akan menunjukkan perilaku anak yang berbudi karena menghormati mu'alim dan mu'alimah yang mengajarnya dalam ruangan kelas.
Nah, jadi ketika mengikuti pelajaran harus tetap fokus ya anak-anak. Jangan menengok keluar, tetapi perhatikan penjelasan dari mu'alim atau mu'alimah. Nah, poin yang ke-15 yaitu membantu mu'alim dan mu'alimah mempersiapkan ruang belajar. Nah, membantu guru adalah pekerjaan yang mulia. Membantu mempersiapkan ruang belajar atau peralatan belajar dengan cara merapikan dengan akhlak yang terpuji, seperti tidak membuang sampah di dalam kelas dan tidak merusak peralatan yang ada di dalam kelas. Yang terakhir, mengganggu ketertiban dan ketenangan teman. Nah, janganlah mengganggu temanmu yang sedang belajar atau di saat temanmu ingin menikmati ketenangannya dengan kesendirian. Nah, nggak boleh mengganggu teman yang sedang dalam belajar. Nah, sampai di sini pelajaran kita. Kalau ada anak mualimah yang kurang paham atau kurang mengerti, bisa menghubungi mualimah Tali dan Mu'alimah Yuli dan anak-anak semua, jangan lupa diulang ya pelajaran kita hari ini supaya anak-anak lebih paham dan mengerti. Nah, sekarang